Assalamualaikum. Nah, kemarin nyate. Selepas antum ngajak ngangon itu, Iya. iya, masya Allah itu aneh. Jujur bukan petani langsung, bukan peternak langsung, Cang. Tapi kerasa langsung kalau kita tuh dibimbing sama orang yang ada di lapangan langsung. Ya, sama. Belajar banyak kita. Belajar banyak. Sama, kayak ngangkut itu kan Iya. apa namanya? Iya, Iya. kan lihat nanti ngos-ngosan banget tuh. Iya, masya Allah ya. Totalitas, bener. Menjiwai, Zat. Iya, namanya. Ada seneng satu orangnya, ada seneng Ah, karena gitu ya? di Jakarta tuh kan orang Jakarta ya. Ah. Nggak pernah kayak dapet Dulu aneh punya teman Cang, orang Jakarta. Gimana? Nah. Itu bener-bener loh. Nah, Dia teman usia saya SMA lah itu. ah. Itu belum pernah lihat pohon padi. Oh, gitu. Ada Jakarta. Jakarta. Begitu diajak teman saya ke kampungnya tuh ah. seneng banget lihat pohon padi. Oh, di Senayan nggak ada, Zat, ya? Ya nggak ada. Udah digusur. Udah digusur. Jadi Udah lapangan. bola. Latihan. Iya bener. Nggak ada rumput dia, nggak ada padi. Mana belajar itu kan nyacah betul. Nyaca rumput, Iya. kita apa nama Zat, kita masukin ke karung, terus kita kasih ke Kambing kambing-kambing. ya. Yang Ada unik ya? yang kebayang tuh Zat, ketika kambing-kambing itu harus diberikan per kandang gitu kan. Iya, Itu nggak, saya ngeliat si peternaknya tuh memang menjiwai banget, Zat. Nah, Nah kita tuh kan belajar menjiwai itu kan kalau nggak langsung dari peternak nggak dapet kita skillnya, masya Allah, Zat. iya. Makanya terkadang ini terkadang kan pas kemarin tuh agak malu ya, kan nanya tuh. Oh. Padahal dia pendidikannya biasa, Oh. bukan pendidikan tinggi. Oh. Tapi kerja dia saat Tapi tiap hari. Iya, dan keahliannya ada. Kalau Keahlian, kita nih misalkan keahlian. aneh anggaplah pendidikannya agak lumayan. Iya. Tapi begitu aja aneh masih kagok saat masih Kagok. kagak bisa gitu. Betul. Dan dia nggak pakai ini kan makan gitu kemarin. Ah, benar. Segini ya Pak. Iya, Dia, iya. Begini ya kan. Iya benar. Dia udah Ya tahu kan? takaran langsung. Nggak, Zat. kalau kita sekolah bukan gitu kan timbang. Timbang. gram. Iya, Benar. benar. Sekian kilo kan gitu kan. Benar, Dia benar. tangannya udah pas banget deh. Iya, iya. Nih, ente kan ngambil gini kurang Iya kurang, Kurang banyak mah tambahin dulu. tambahin lagi ya berarti. Iya. Saat kayak timbangan tiba-tiba dia sudah pede dengan begitu tuh di sejarah tuh sebenarnya ada, Zat, ya. Nanti kita bahas Oh ada, Ya, nanti ada. kita bahas nanti Iya, pas itu kita. nanti ngerti Iya, nggak? benar, Itu benar. dulu kok di zaman sahabat Nabi Ah. namanya khors. Horus. Itu kalau ditimbang jangan-jangan satu begini itu sama loh per gininya tuh. Oh gitu. Jangan-jangan. Itu namanya khors tuh. Kalau kita kan sampai di ini, Cang, kita udah naruh nih di kandang itu ditambahin lagi. Tambah Ya ya. sama banget tambahin lagi. Mungkin dalam arti kedikitan gitu ya. Masalah skill. Skill, Iya, benar. keahlian, Skill, Masya Allah. keahlian. Itu karena udah biasa dia. Biasa tiap Udah hari-hari. biasa. Iya Mas Andi tapi dia bisa punya skill yang sampai dalam gitu saya. Iyalah. Ada yang unik. Apa itu? Ustaz Budi sampai nunjuk tuh, Zat. Lihat itu kamarnya sampai di situ yang kambing, yang kambing tuh Tidurnya di tidurnya di kandang. kandang. Sampai katanya dia bisa menjiwai apa yang dia urus. Skill tuh sampai begitu, Sat. Supaya dia dapat menjiwai itu, dia bahkan harus tinggal di situ. Iya. Mahal, Zat. Iya, mahal. Kita- Betul-betul totalitas ya. Masya Allah. Kita istirahat dulu, Sat, duduk sini. Iyalah. Ntar kita bincang yang detail. Ngobrol aja, kita Sat. ngobrol. ngobrol. Ini cuma skill semua nih coba. Skill semua ini. Iya kan? Masya Allah. Iya, Alam ini juga gitu tempat semua. skill ya. Kita masuk itu saat Budi, skill yang tadi tuh yang ngerauk-ngerauk gitu tuh. Itu kayak bahas tentang timbangan satuan, kalau di matematika tuh ada satuan gitu Satuan, kan. ya. Satuan berat, Gram, gram segala macam. Kilogram gitu kan. Kayak menarik tuh saat di zaman Nabi tuh kalau tentang satuan tuh seperti gimana Dulu Zat? di ini di bahasanya sahabat tuh namanya khors gitu. Horse. Dalam bahasa Arab ya. Khors itu Hmm. artinya sebenarnya bahasa kita kayak tebak-tebakan. Mm-mm. Tapi tebakan ahli. Gitu. Jadi Tebakan ahli. Iya, jadi kalau ahli nebak hati-hati loh. Oh. Iya kan? Karena yang nebak siapa ahli ini tebak-tebakan. Iya, tapi ahli. Nah, gitu. Oh. Karena tebakan ahli itu menurut saya ya Hmm. ini nanti teman-teman yang biasa bermain angka bolehlah diadu dengan ahli yang lebih ahli lagi ya kan. Karena kalau orang ahli itu ternyata dia tebakan dia itu di atas angka bisa jadi. Oh. Itu saya pernah jumpai deh. Hmm. Ini cerita dikit aja nih. Ah. Sebelum cerita khors tadi Iya. ya. Ada orang tuh beliau biasa kerja itu di bangunan. Mm. Oke, bangunan terus dia memang itu beliau nggak pernah sekolah arsitektur, teknik sipil. Memang beliau bisa gambar ini segala macam. Mm-mm. Orang dulu skill gitu juga nggak sekolah loh. Kan? Iya. Gitu ya. Ada pernah jumpa ya orang Dari kayak mana gitu? mereka Nggak. gitu? Karena passion hobi suka kemudian memang mereka terjun ke lapangan langsung. Menjiwai lah. Bisa loh dia betul-betul gambar kayak itu dan misalnya kerja arsitektur teknik sipil dikerjain sendiri. Sendiri. Gitu.
mungkin teman-teman agak protes nggak apa ya. Mhm. Ya tapi itu mungkin level is okay. Iya, iya. Suatu hari pernah, ini pengalaman betul. Itu datang tuh seorang arsitek nih. Jadi yang punya rumah nih punya saudara arsitek. Dia protes, Pak ini kenapa begini, Pak ini kenapa begini, kenapa nggak ukurannya ini, kenapa nggak jarak ini. Dia bilang, wah Mas kalau segitu akan begini. Saya nggak ngerti kan ini Mas itu sekian. Kalau nggak percaya ukur aja. Diukur. Naik dia. Nah, yang asli Diukur sama dia tuh bilang. Saya turun dia bingung di arsitek tuh. Kok Bapak tahu ya Pak? Ini beliau biasa aja bilang. Ya Mas kerjaan gue tiap hari. Iya. Gitu. Jadi artinya apa ya? Horse. Orang yang mah hari-harinya kan itu tuh. Betul. Kan? Dia melibatkan insting, pikiran, logikanya. Ya, ini daya gampang gini. tangkap, semua dilibatkan. Mungkin kalau netizen kita ini ada yang ibu-ibu lah yang senang Betul, masak ya. betul. Saya tuh suka baca di di buku menu tuh, garam secukupnya. Oh, benar. Secukupnya Itu tuh ukurannya apa? Itu yang Itu satuan iya, apa kan? betul. Ya kan? Coba secukupnya itu satuan apa? Gula secukupnya. Iya sih. Kalau babnya itu masalah selera, bukan selera, kita masakin untuk orang lain. Ya kan? Masak Nah. satu porsi dengan berapa porsi juga kan? Sehingga saya nebak ini, Rit. Orang kayak saya yang nggak bisa masak gitu ya, kemudian garam secukupnya. Saya bingung, saya akan bilang, kasih tahu saya Ya berapa? apakah sendok seujung sendok teh, apa 1 sendok teh. Betul. Saya bingung sebagai orang pemula. Nah, jadi akhirnya tebak-tebakan di sini. Apakah ternyata angka-angka itu menunjukkan Anda pemula? Ya, nanya aja, nanya. Kalau Kalau jawab, dalam ya. kurikulum dia baru belajar dasar. Iya, apakah menunjukkan itu pemula gitu. Kayak tadi kemarin tuh yang kita ngambil Betul. makanan segini ya Mas, ya, segini Kita tuh. nggak tahu berapa itu. Gitu. Iya. Saya perhatiin tuh dia ngangkatnya selalu kurang lebih sama. Sama. Saya menduga kalau dia ditimbang, Itu sama ya. Nggak beda itu jauh. bisa sama itu. Sama. Gitu. Nah, itu dulu skill sahabat tuh. Artinya skill saat itu, keadaan, kondisi dan segala macam itu menghidupkan semua panca indera di seorang yang memiliki skill hari itu. Betul. Hari ini kan dengan adanya teknologi alat ukur berbagai macam hal itu, Zat, apakah itu juga berpengaruh yang membuat Ini orang paling jadi gampang nih. Saya kasih satu lagi Ah. nih. Coba anak muda nih kru kita tanya, Pak, panggil ya? Oh, iya. Hah? Iya. Iya kan? Iya, Boleh ada. kita panggil kan? Ada, Siapa kita panggil ada kan? Nabil, Zat. Iya, coba jago-jago matematika kita tanya aja. Dia perlu kalkulator, bentar. Kalkulator buka. Iya. Ya kan? Iya. Cek aja kalau nggak percaya. Benar. Gitu. Tapi orang dulu enggak. Begini aja tuh. Oh sekian Mas. Benar. Jadi ketiadaan alat itu membuat kecerdasan luar Kecerdasan. biasa. Nah maksud saya adalah kalau alat ada itu harus disyukuri kan, Betul, harus disyukuri kan. betul. Tapi jangan menumpulkan otakmu. Otaknya. Gimana caranya gitu. Iya. Itu aja. Kayak kita kemana-mana dulu nyari tempat aja kan cukup buka Betul. peta atau ngeliat arah mata angin, cukup lihat rasi bintang. Lihat saya tuh dulu waktu masih suka ya nongol-nongol di syuting gitu kan. Itu kurang lebih 8 tahun saya mondar-mandir ke sebuah kota lah gitu ya. Iya. Karena syuting banyak di kota itu. Khalifah, Zat, ya? Iya. Ya, ada yang kangen soalnya nanti. Iya lah gitu. Kapan tayang lagi, Zat? Iya, kita buat. Buat ya, Ini insya kan. Allah, iya. Ini yang berbeda ya. Iya, benar. Ya, itu bayangin orang nggak perlu 8 tahun untuk hafal jalan, betul nggak? Benar. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu mondar-mandir paling berapa bulan atau itu. Iya, Udah hafal langsung banget hafal. semua jalan. Iya. 8 tahun saya nggak hafal jalan. Padahal saya itu mudah menandai jalan. Jenis orang yang mudah menandai jalan. Faktornya apa? Selalu pakai map. Ke sana saat dia padahal, lah ini mah jalan yang kemarin. Gitu. Nah, andai saya nggak mengandalkan hanya map, jadi alat ini menumpulkan otak saya kan. Kita pengen gimana caranya? Kan alat ini kita yang ciptakan. Benar. Kalau ada error suatu hari, Iya. Dia sudah bisa. nah otak kita tetap bisa jalan jalan. gitu loh. Iya. Kan itu loh. Iya kan? Kadang nih error. Kalau Otak lebih error lagi. Iya. Tapi Iya. saat gini, kalau balik ke skill, ya Nabi Adam. pembahasan skill nih. Nabi Adam nih, skill Nabi Adam. Sebentar, gua mau ngomongin Khors nih. Khors itu dulu aslinya keahlian orang Madinah. Iya. Orang Madinah itu Yang kan buah itu, Zat, ya? pohon kurma. Pohon kurma. Pohon kurma kan banyak kalau Iya, kita masuk iya. kebun kurma Iya. ya banyak gitu. Kan dia harus memperkirakan nih. Oke. Dia kalau saya turunkan, saya panen, saya jual kira-kira sekian maka begini, ya kan? Dan makanya nanti ada hukum fikih khusus lah buat hal seperti itu. Dia sudah bisa dibeli apa segala. Nanti tema fikih lah itu. Iya. Tapi begitu melihat, dia tahu tuh, oh ini sekian sok, Ya. ini sekian sok, ini sekian wasak, itu tahu dia. Oke. Hanya dia melihat ini,
Gitu, dia tahu. Nah, So, wasak itu sebenarnya sudah seperti satuan baku. satuan Sat. enggak itu satuan dulu. Sekarang artinya kilogram. Sudah baku, Sat. Udah baku. Udah baku. Gitu ya. Nah, itu diturunkan. Itu persis seperti kalimat mereka. Nah, itu manfaat ketika, ini contoh ya, manfaat banget ketika Muslimin itu berhasil menaklukkan Khaybar. Oke. Khaybar itu kebun kurmanya banyak. Banyak. Oke. Lah itu kalau nungguin sampai diturunin dulu, Iya. diukur, ditimbang dulu, Iya, ya Allah bagi-baginya repot. lamanya. Dia tinggal jalan aja gini. Iya, Oke, ini catat bagian sekian siapa? sok. Oke, sekian sok. Catat sekian sok. Keren. Jalan deh. Keren. Betul nggak? Dulu saya punya skill itu loh. Gitu ya. Iya, waktu di kampung saya punya skill itu, saya ingat banget tuh. Bukan kurma tapi. Bukan kurma, di Kecapi. belakang rumah saya banyak ini, Oh. pohon kelapa. Oh, kelapa kan kecapi. Kelapa. Soalnya udah nggak ada kecapi Ya. sekarang ya. Gimana tuh kelapa tuh? Dulu kelapa tuh sampai gini, kalau yang naik teman saya Mm-mm. bilang ambilin kelapa muda yang sedang. Sedang, jadi dia nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Naik tuh, saya saking sering ngambil tuh, Ya. tahu tuh. Yang ini, bukan nggak? Atasnya. Oh. Enggak, bawahnya persis bawahnya. Gitu. Oh. Tahu persis. Buka, saya sudah berani jamin 100% bahwa itu benar. Oh, kalau sekarang kan Sampai level itu ya kan. Sekarang masih bisa nggak, Sat? Enggak. Ustaz Budi ngelihat bisa. Kalau sekarang kita beli kelapa ketok-ketok dulu. Tok. Itu pun bisa salah. Salah ya? Ya bisa salah. Iya. Pas lebih bulan juga ternyata ya. Iya. Artinya mata kita ini bisa menjadi ukuran yang akurat. Ya, itu semua panca indera tadi, Sat ya? Ciuman kita ini bisa Masya Allah. akurat. Sentuhan ini, makanya saya pernah ketemu seorang dokter ya. Beliau seorang spesialis dokteran ya. Beliau itu dekan Fakultas Kedokteran sebuah kampus besar lah. Beliau pernah bilang gini, saya tuh jujur khawatir. Gara-gara waktu itu saya nanya tentang gimana dengan kecanggihan teknologi hari ini untuk dunia kedokteran. Gitu, umpamanya seorang calon dokter itu dia berlatih membedah pasien. Itu umpamanya menggunakan pisau virtual. Itu saya dapatnya dari cerita teman saya ambil S3 di Australia. Iya. Terus dokter ini jawabnya gini, ini yang jawabnya dokter lulusan Eropa. Dia bilang gini, itu sih oke lah gitu ya. Oke, di beberapa hal keuntungannya ada. Contohnya kita nggak perlu nyari mayat untuk belajar bedah. Iya, Itu mayat kan? iya. Itu cuma perlu gambar, nanti pakai pisau virtual, terus kayak nyata. Gitu. Cuma kata beliau lebih kekurangannya ada. Salah satu yang paling fatal, kata beliau, salah satunya adalah dokter itu kehilangan sensitivitas sentuhan. Iya, kulit ketemu kulit. Iya, jadi kalau Benar. umpamanya ada orang sakit nih, dipegang aja. Oke, Betul. gitu. Nah itu pernah saya baca dulu di umpamanya kedokteran zaman Islam dulu. Seorang umpamanya contoh ya, salah satu keahlian dokter-dokter Islam dulu itu. Salah satunya kan cuma dipegang gitu doang kan. Nah ini bukan sakit, ini jatuh cinta ini. Gitu. Benar. Ya, Kok beneran? ya makanya. Atau ya? Iya, ada kan, ya namanya juga dukun jahe kan. Sempurna. Nah, tahu nih aneh nih. Iya benar. Dia tahu dia. Kelannya apa? Sama Sat? siapa? Ya kan abis ini nanya jatuh cinta. Ada kan Iya. pusing juga ya. Daripada aneh ngomongin jelek nggak usah ya. Ya Ya Allah. Ya kan ya. Iya. Jadi itu Kan skill itu loh kan. Iya. Artinya kan skillnya sampai gitu. Bukan tidak ada alat ya. Muslimin saat itu sudah ada alat bahkan untuk mengukur tensi darah segala macam udah ada. Alat bedah juga udah ada. Tanda petiknya tuh gini, Sat, berarti kalaupun ada alat untuk hasil kita, harusnya bukan membuat ilmu skill kita yang semua panca indera bekerja itu malah jadi mundur. Betul. Gitu. Alat itu kita yang buat. Iya. Oke. Artinya pinteran kita daripada alat. Benar. Ya kan? Tiba-tiba begitu alat itu bekerja di kehidupan kita, kok pinteran dia daripada kita? Nah. Itu bahaya gitu loh menurut saya. Iya, Karena benar. kalau ada errornya pada alatnya alat, Iya, errornya betul. pada alat, kita bisa ciptakan lebih baik daripada dia. Betul. Karena kita nyiptain. Iya kita ciptain nah, gitu. Nah maksud saya gimana caranya kita membuat kurikulum pendidikan untuk generasi ini Iya. itu alat ini yuk kita nikmati, Benar. kita pakai, ini kita syukuri kan. Tapi jangan hilangkan. Tapi jangan hilangkan kecerdasan akalmu itu lebih mahal ya Allah. Ini baru bapak kita ada ensiklopedinya baru bicara. Bapak kita ada Salam tuh kan pertama kali kita bicara tentang skill. Kita masih bahas tentang ini, Sat ya. Iyalah. Gitu. boleh. Gimana nih, Sat? Skill tentang kan skill ini pasti berkaitan erat Iya, dengan Nabi kita Adam Betul, alaihissalam. Lah gitu ya. Iya. Betul. Adam tuh punya disebut oleh para ulama ya bahwa pertama gini. Ternyata Adam alaihissalam tuh memang kalau Adam tuh memang ini sih ya Allah berikan kemampuan yang memang terhebat di antara semua manusia. Jadi manusia pertama dia harus paham bumi sendirian, dia harus pahami. Jadi ensiklopedi nih orang, ya kan alaihissalam. Dia ini ensiklopedi betul. Jadi Adam ini harus tahu betul gitu semua hal. Itu turun ke bumi kan dia lihat nih, ini pohon, dia tahu ini pohon, ini batu, ini
apa nih daun, ini akar, sih kan. Terus ini ada binatang, ini ada apa. Oke, dia tahu tuh. Dia tahu ilmunya tuh. Masalahnya kan dia harus punya skill untuk mengolah semua bahan baku ini. Iya. Ya kan? Makanya kenapa ulama mengatakan skill yang dimiliki Adam itu ada 2. Disebutkan saya tahu ada 2. Iya. Satu az-ziraah. Az-ziraah, oke. Pertanian. Oh, kayak ini nih. Pertanian. Yang kedua al-hiyakah. Hiyakah itu ngerajut nganyam. Ngerajut menganyam. Itu kan untuk jadi satu kain selembar kain kan harus dibenang dan benang gitu kan, atau serat apa dijadikan lembaran gitu kan, gitu kan. Tapi belum dijahit ya, belum dijahit, ini kan lengan. Dengan pola gini belum. Baru ini aja bikin jatuh bahan. Jadi selembar kain kayak kurang lebih, kalau teman-teman agak susah bayangin, kayak Bikin bahan lah ya. ihram. Kain ihram. Kan selembar kain, sehingga pakaian dulu cuma dilipet-lipet gitu, kayak sarung gitu. Ini kayak kan ihram persis, dan dilipet gitu kan. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Karena nanti pembahasan tentang pakaian itu nanti kita bahas. Iya, ada sesinya lah ya. Ada. Berarti tentang tema Adam mulai dari pertanian, baru kita ngerti, kita pernah bahas tentang susah payahnya Nabi Adam turun ke bumi kan, Sat ya? Betul. Nah, susah payahnya ini, Sat ya? Betul. Susah payahnya di tema mereka, dia kan otomatis kalau bertani kan ngeksplor tanah. Pertanyaannya tuh gini. Tadi yang antum bilang pertanian sama rajut itu. Gitu. Nah, itu emang skill yang Adam baru bisa di bumi. Ya kan? Apa emang Allah kasih bekal sebagaimana Allah kasih bekal ilmu di surga saat. Tapi pas ngeliat sini akhirnya ya udah mau nggak mau muncullah skill itu saat itu dibutuhkan. Saya harus ingat-ingat Ada ya. kan nggak? Ada ingat-ingat itu. Langsung bisa masak roti bekal. Kan roti ya. Iya. Roti glinding berarti ya. Itu di episode keberapa tuh yang gelinding Roti roti? glinding. Iya, artinya kan berarti kalau itu bumi berarti kan Adam itu Besok kita buat tebak makan lihat ya. Benar. Cerita roti glinding episode berapa gitu ya. kan. Terus Iya nih, Iya. dia minta kuis yang gara-gara kita ya, berdua. oke, kita begituin ya. Iya, Jadi iya, biar style semua ulang lagi tuh. Kita aja kagak ingat. Benar. Ada episode berapa? Ya, judulnya episode berapa dia? Iya. Roti glinding. Lu supaya lebih semangat, Cang, mungkin ada yang mau ngasih hadiah. Oh, Netizen jawab nih di episode keberapa. Nah, nanti ada juga yang mau ngasih hadiah buat netizen, kan Tolong boleh juga. diatur ya. Gitu. Itu buat netizen. Oh, sama kuis hadiahnya. sama hadiah. judulnya episode keberapa? Episode Judulnya, keberapa? judul ini, ya kan? Benar, menarik itu. Kasih hadiah kambing. Iya, Ya kan? bener. Kasih hadiah umroh ya kan. Ajib sekali. Bersama Ustadz Budi. Ya kan? Iya benar Ya kan? benar. Kasih hadiah biodata. Iya. Cok dong ceceng. Biodata. Penting itu. Iya, bener. Penting banget Iya, loh. Ya, iya. lanjut. Tadi Sampai mana dia? tadi skill itu saat itu apa memang pas di bumi Oh, Nabi iya. Adam melihat itu semua Langsung bisa. Iya, apakah dari surga tuh Allah udah ngasih gitu Sat? Ada nggak keterangannya? Belum tahu itu. Kalau definisi susah payah itu, Sat, kan Adam kan sempat bingung, Sat, ya, setelah turun di bumi itu kan. Apakah memang langsung wahyu Allah gitu ya? Kan gini ya, saya belum ingat ya. Pasti gini, kan Allah pasti ngasih ilmu ke Adam. Ya, gitu. Tapi kan kemudian Allah juga dengan ilmu Allah juga di semesta ini memberi kesempatan manusia untuk mencari ilmu Allah di bumi ini Oh, dengan oke. experience, dengan Experience. pengalaman yang ada gitu kan. Oh, cara masak roti ternyata ini diginikan beginikan jadi roti gitu kan, gitu kan. Oh, untuk tumbuh ternyata harus tanam ini begini, cara nanam tunggali ini bla 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 gitu. Apakah begitu? Nah, ini saya belum ingat. Oke. Belum ingat ya. Nanti Cari kita kali ya, kita cari. cari. Tar. Artinya Adam saat itu pun mengeksplorasi yang ada di bumi ini. Jelas. Keadaan tanah. Jelas. Wah, kalau urutan pertanian kan bayangan saya pasti di latihan nyangkul, kan bayangan saya. Manusia saat itu kan betul-betul nol di bumi. Ya. Bener. Apalagi nanti gini, hal yang memang belum pernah ada terjadi ya nol. Ya. Contoh paling gampang gini lah, pas pandemi kemarin lah. Gitu ya. Pas pandemi kemarin Bener. begitu muncul virus COVID. Stuck Ya, tuh. stuck. Semua Stuck, dokter bener. juga bingung ngobatinya. Ahli-ahli juga mencoba ini apa ya, dicoba ini, Iya. direvisi. Terus, Iya. kan, nah karena itu pertama terjadi sama nanti, ya kan? Nanti hal yang paling mendasar juga manusia nggak tahu. Oh, Manusia. kalau suasana pandemi itu bahkan orang yang punya skill A tiba-tiba berhenti gara-gara pandemi, akhirnya dia perlu mencari skill di dalam keadaan pandemi. Apa begitu juga kali? Jangan Adam. Iya. Nanti akan nyata kelihatan waktu sudah sampai di episode berapa. Iya. Ya, itu waktu bicara anaknya Adam alaihissalam kan. Bayangin ketika nanti ya itu ketika terjadi pembunuhan pada salah satu anaknya Adam alaihissalam kan. Yang bunuh bingung Iya. cara ngubur. Oh iya benar. Cuma
datang. Ini mau diapain ya mayat ini gitu. Itu nggak tahu karena memang Oke. ini kali pertama ada kematian di kematian bumi. di bumi. Nah, gitu. Artinya yang harus diapakan ya gitu. Iya, itu juga ilmu tua. Ilmu tua. Ilmu tua tentang ngubur mayat kan ilmu tua. Berarti tema skill Nabi pertanian ini adalah skill Pertanian tua. itu tua. Profesi ya. Skill tua. Tua Lid. Pertanian tua. Ya, lu nunjuk Enggak, lagi. maksudnya- dong. Nyulam. Iya, nyulam. Apa nama? Nyulam. Ini memperjelas apa nunjuk Enggak, nih? memperjelas. Oh iya, siap. Kalau antum merasa tertentu juga beda cerita. Iya. Jadi Ya, tua. Iya. pertanian itu sama Iya. sulam itu tua. Tua. Profesi tua. Tua. Iya. Masalahnya nih. Sekarang itu Dilupakan. udah jarang Sat. Di Lagi-lagi. kita lah ya, Anak-anak muda. anak muda. Anak muda hari ini jelas tidak prestis ya. Iya. Belajar pertanian itu pertama tidak gengsi ya kan. Mm. Apalagi anak sekarang takut kulitnya hitam ya kan. Iya. Pakai sunblocknya aja mahal Iya. ya. Kemudian yang diidolakan itu Yang di situ. ya kulit-kulit pucat itu. Yang Benar. sakit itu ya kan. Ya Allah. Ya kan memang begitu kan Benar. apa adanya saya bicarakan apa adanya Iya, kan. benar. Dengan wajah agak jengkel dikit tadi. Iya. Ya kan itu yang dikagumi oleh anak-anak itu. Benar. Kita lupa loh, bapak kita itu namanya Adam. Hmm. Tahu nggak kata Adam artinya apa? Nah, ini. Nah, ini belum. Ini dia nih. Ini episode 1 Iya. Nggak ada, Belum kan? ada. Serius, Pak. ah? Ada, Iya. kan? Ada. Ada. Nggak ada, Jadi kagak belajar ente. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Kita Adam ada. Ya syuting edit kita kan Adam. Adam apa artinya? Apa, Sat? Masa nggak tahu sih? Nggak tahu, Sat. Belum deh. Belum, rasanya belum dibahas. Lewat ini Belum. mah. Udah. Ya mudah-mudahan kita yang salah biar Enggak, nanti enggak, buka-buka. Enggak. Oh, Aneh enggak. yakin soalnya kan hafalannya Wih, iya lupa nih. hafalannya nggak ada Sat. Iya. Nggak ada Sat, bener. Iya kata udmah itu, Adam itu. Nah. Itu artinya gelap. Warna gelap. Jadi coklat kehitaman kayak kulit saya karena gelap ya kan. Idola cuy, idola gua. Laki-laki itu berkulit gelap itu keren. Oh iya. Kali laki-laki kulit pucat itu, kalau putih bawaan oke. Ah, Tapi kalau oke. dibikin pucat gitu tuh, Heeh. bro laki-laki itu berkulit hitam. Bapakmu aslinya Adam. Oh, pantas dulu ada lagu Hitam Manis ya. Kita ini hiburan yang buat kulit ya, ini kan saya ya kan. Ini bukan menghibur. Ini bukan saya, bukan ya, bukan. Ini Tapi bener ya, bener ya. Ini beneran ini Ada Mas Adam. Iya. Ini beneran. Eksotis, Iya. kulit Oh, iya. gua eksotis. berarti skincare Adam tuh berarti. Bisa teh. Hah? Skincare Adam namanya. Iya kan? Iya kan? Iya. Kulit itu loh tadi. Kok sampai sono-sono ngapain pakai kulit? Soalnya nih. Aku ada profesi tadi. Iya, Iya bener. profesi. Oh tadi Petani. nggak prestis ya, Nggak bukan prestis. anak muda hari itu nggak merasa pertanian gitu ya. Kemudian tapi saya sih curiga ya, karena nggak tahu nih saya curiga banget, levelnya tinggi curiga saya bahwa ketidaksukaan anak-anak muda kita terhadap dunia pertanian itu by design. Oh gitu. Ya bukan karena mereka tiba-tiba nggak suka, memang dijauhkan. Kenapa? Karena yang mendesain peradaban hari ini itu mereka yang menguasai pertanian, sehingga yang lain nggak boleh masuk pertanian. Karena mereka sadar betul bahwa pertanian itu ya ruhnya manusia. Kan pekerjaan paling tua. Saya suka ngasih contoh paling gampang gini kemarin. Contoh paling gampang, saya bilang pas pandemi kemarin tuh, sudahlah semua kerjaan nggak ada gunanya jadinya. Iya bener. Iya kan? Yang di Ternyata desa-desa. Iya, yang bertahan hidup tuh yang bisa bertani. Oh, Mau masak tinggal metik di belakang rumah. Iya, benar. Iya. Iya. Kita yang tinggal di tengah kota, Iya. setengah mati, ya kan? Betul. Duit nggak ada gunanya, betul nggak? Betul sih. Betul. Duit nggak ada gunanya. Benar. Betul. Kita punya duit tuh. Jangan kan kita mau beli barang, keluar rumah kan nggak boleh. Iya iya. Ditahan di satpam, ya kan? Iya, betul. Iya benar. Nggak boleh ketemu orang. Di desa-desa tuh ada beberapa bahkan akhirnya barter gara-gara duit nggak bisa keluar itu. Yang di sini nanam ubi, yang di sini nanam beras, saling membutuhkan. Itu kan teori barter dulu sejak lama tuh muncul Jadi lagi tuh. peralatan canggih kita, wah digital, kita punya gadget lah, mobil berderet. Pas pandemi nggak ada gunanya. Iya benar. Iya sih, benar. Nggak ada gunanya. Makanya kemudian unik kan, salah satu bisnis yang meningkat pas pandemi adalah bisnis makanan. Makanan, benar. Ente harus makan. Iya. Itu kebutuhan sangat mendasar manusia. Iya. Sampai kita lupa. Nah yang masalah di kita kan kayak kita lihat ya nih, Oh. hijaunya Indonesia kayak gini. Mm-mm. Ya Allah, hijaunya Indonesia. Ini capung yang masih berterbangan luar biasa. Mm. Apa ya, Allah kasih kayak gini ini kan syukur kita yang masalah. Benar. Benar. Sekarang contoh gini, coba kita cari sekarang kader pertanian dan peternakan. Susah. Iya sih, Iya. semua emang. Susah Benar, kan? benar. Susah banget. Anak-anak kita kalau kita tanya juga belum tentu mau jadi petani. Belum tentu gitu. Nah, Nah, YouTuber gitu Sat. Ya, banyak kan.
Jangan-jangan kenapa jadi YouTuber nonton kayak podcast? Iya juga. Apa kita tutup aja ini kan? Karena kita menyesatkan banyak orang, kita tutup aja nih episode terakhir. Apa gimana? Enggak ya? Jangan. Mungkin yang lain. Ya, saya cuma gini aja, bukan memaksakan, contoh gini ya. Orang yang nggak punya nasab dan hasab pertanian ya nggak, jangan dipaksakan. Ya, kita pernah bahas nasab-nasab. Betul kan? Jadi tapi dia keluarga besarnya petani, ya kan? Apalagi petani sukses. Dia juga sebenarnya pernah terjun dunia pertanian waktu diajak orang tuanya dulu. Gitu. Yang begitu jauh lebih dekat dong, lebih mudah untuk masuk dunia pertanian gitu. Yang begitu yang kita dorong gitu. Kalau yang bukan ininya sih, iya ya oke lah ya kan. Tapi ini kan ada dekat sekali. Berarti gitu. strategi tuh. Kalau di antara netizen memang punya nasab-hasabnya petani, harusnya kembalikan itu ya, Sat. Kembalikan mereka kepada kebiasaan keluarganya gitu. Agar jangan sampai hilang kan gitu, Sat. Jangan hilang. Nah, Sat, berarti negara kita Indonesia udah pas Sat dengan pakem Nabi Adam. Wih. Wah, nah, itu kan buktinya di kita kan ada kampus yang khusus pertanian. Iya kan? Wah, gawat deh. Di pinggir jurang. Oh iya benar. Itu mengkader para yang tadi bakul dikit ya. Mengkader para yang tadi profesinya Nabi Adam dong. Ya maksudnya ini kali Cang, kan kita negeri kita kan ada dua tuh, agraris dan maritim. Agrarisnya mungkin maksudnya. Kan udah pas. Sesuai dengan alam yang ada gitu, Sat. Iya, gitu. Kan ada banyak kader dong, Sat. Kenapa kita bingung masalah tadi? Nggak bingung, ada gitu kan? Nggak bingung. Bingung pertanian. Nggak bingung. Pokoknya tanah hilang satu-satu, ya kan? Semua tandus, jadi gitu kan? Ini jadi tanam kagak buah, ya kan? Gitu doang. Bingung sih kagak. Hancur aja ya kan? Jadi sedih juga ya, Ustaz Budi kan berapa kali membahas tentang keberkahan ya, Ustaz. Kita tuh sudah dikasih keberkahan dengan tanah, alam. Tiba-tiba kita nggak melahirkan orang yang menghidupkan tanah ini. Padahal itu bapak kita skillnya itu. Lagi-lagi dari wilayah, emang Indonesia pas banget, Sat. Iya. Iya kan? Ya bercocok tanam kan yang kita banyak saat di Indonesia. Iya kan? Pas banget emang tadi kurangnya syukur doang. Iya itu makanya berkah dari Allah ini nggak diurus gitu atau gitu ya, Sat? Tapi ini ngomong-ngomong bener kan ya? Lu ngomong gila aja. Allah. Iya kan? Iya. Enggak, masalah gini loh. Kan ulama tuh bahas gini ya. Semua nabi itu punya skill. Ya. Betul. Karena skill untuk nyari maisha ya, nyari kehidupan ya. Mereka harus makan, hidup di keluarga dan segala macam. Menariknya adalah para nabi itu Allah kasih skill beda-beda setiap nabi untuk kehidupan mereka, ya kan? Kenapa? Karena tugas mereka menyampaikan ilmu, kenabian, kerasulan itu tugas yang tidak pantas untuk dijadikan alat untuk nyari uang. Untuk kehidupan ya. Karenanya semua nabi ngomongnya in ajriya illa 'alallah. Ya, ada tuh di ayat emang. Ya, itu kan para nabi menyampaikan itu sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ya kalau saya sih bayarannya Allah aja. Berarti orang nyampein ilmu tuh keikhlasan tuh keniscayaan sudah, Sat. Ya, jadi nggak boleh, Sat. Apaan? Kalau ngasih ilmu itu dapat duit. Gini. Ini kita harus bahas jujur ya. Iya. Ini jujur banget nih, ya kan? Jadi tolong juga dihormati gitu ya. Bahkan ini saya pikir ya, saya pikir tuh Cang, bahwa kajian tentang ulama beda pendapat tentang boleh atau tidak boleh seseorang mengambil upah dari mengajar Quran. Ini kan pembahasan lama nih. Itu ulama beda pendapat. Saya pikir cuma zaman dulu doang. Saya pikir zaman sekarang tuh ulama sudah nyari sepakat untuk mengatakan boleh. Karena emang ada dalil juga ya kan. Ternyata enggak loh. Sampai hari ini saya pernah dengarkan ceramah itu masih ada perbedaan. Keberatan. Enggak, masih keberatan. Berat. Mereka untuk saya susah untuk mengatakan boleh tuh gitu. Itu kayak gitu. Artinya apa sih? Artinya memang ruang para ahli ilmu itu memang itu kenapa harus sangat diperhatikan oleh orang lain. Benar. Untuk maisha mereka, kehidupan mereka, ya kan? Karena boleh kita bilang kayak kurang pas gitu, ya kan? Iya. Saya nggak bilang nggak haram ya, nggak ya? Karena yang memandu langsung dalil kan, ilallah itu kan tadi kan. Iya, makanya kemudian kalau belajar dari para nabi itu ketika menyampaikan ilmu, ya kan? Menyampaikan ilmu, ya kan? Itu menyampaikan tuh risalah kenabian ke umatnya habis seluruh hidup dan waktunya, ya kan? Tapi kemudian untuk kebutuhan Allah kasih kan mereka perlu hidup, perlu makan, perlu minum, perlu punya kendaraan, perlu keluarga, segala macam. Masalahnya bukan itu, masalahnya dari mana didapat? Iya benar. Nah dulu muslimin nggak cuma maki-maki kayak orang hari ini juga gitu.
itu tidak ikhlas. Mosok ngajar berharap kita iya bisa sih, benar. yang ngurusi siapa? Iya, Mereka. Iya, betul. Benar. Itu penting itu. Iya. Itu kenapa Islam buatkan sistem kan? Iya. Ada sistem umpamanya wakaf produktif untuk para ahli ilmu segala macam itu. Jadi solutif gitu Islam itu, bukan cuma kritik, Iya. maki-maki tapi nggak ada solusi. Iya. Dan Para nabi, punya skill para nabi itu Untuk skill. menghidupi untuk hidup mereka gitu. Sekarang contoh yang paling hebat, contoh paling hebat nih, bahkan kenapa sampai Nabi Muhammad SAW itu ngasih contohnya Nabi yang satu ini. Karena memang menurut saya mengagumkan itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sampai mengatakan gini bahwa kata beliau nih, penghasilan yang paling paling toyib, penghasilan yang paling toyib itu kata Nabi Muhammad adalah apa yang diusahakan dengan tangan kita sendiri, gitu ya. Dan kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang jual beli yang mabrur, yang baik lah. Kemudian Nabi nanti memberikan contoh gini, dan Daud alaihissalam itu bekerja ngerjakan sesuatu dengan tangannya sendiri untuk kehidupan dia. Kenapa contohnya Daud? Daud itu raja loh. Iya, benar-benar. Raja loh. Kalau ini mau kita ambil contoh lebih keren lagi nih. Ini nanti bentar lagi kita akan kita teriak sebentar. Raja loh dia, ya kan? Raja, tapi dan dia punya hak dalam Islam saja, dalam syariat Islam ya raja punya hak untuk mengambil Jatahnya lah. jatah kehidupannya sah halal, oke? Tapi Daud memilih untuk tidak mengambil. Allah. Gitu. Daud memilih tidak mengambilnya untuk kehidupan dia dan keluarga karena dia punya skill sebagai seorang haddad. Haddad itu pandai besi. Dan Allah berfirman dalam Quran wa alanna lahul hadid. Oh, di sana hadid deh. Dan kami buat besi itu cair, lembek di tangan Daud alaihissalam, sehingga beliau membuat baju besi, kemudian beliau jual sendiri segala macam untuk makan beliau dan keluarga. Padahal dia raja. Kalau kita mau ngambil ini yang dipuji Nabi Muhammad, ya sih saya ini bagus nih sebenarnya. Pasti ini akan bersih negeri ini dan nggak akan ada tuh pembicaraan korupsi. Bosan dengarnya udah bosan lah, kita udah capek, umat juga udah capek. Terus disuguhi dengan segala macam data yang sudahlah, orang juga semua tahu ini belum selesai gitu ya. Kalau pejabat-pejabat itu kayak Nabi Daud, saya nggak ambil deh semua ini. Gitu. Saya punya penghidupan lain. Jadi benar-benar bahwa saya menjadi saya jadi pemimpin adalah khidmat saya untuk umat ini. Oh. Gimana kalau kita bikin gerakan gitu? Jadi besok yang kita pilih adalah yang betul-betul melakukan khidmat buat umatnya, ya kan? Yang masih ngambil proyek, masih ngambil gaji, itu kita tinggalin aja. Bukannya udah ada, Sat? Ini nggak tahu, aneh kan? Saya pokoknya kalau dipilih akan nggak ngambil gaji saya. Usia saya gitu. Gajinya berapa? Oh, tunjangannya berapa? Oh, tunjangan. Kita nggak tahu. Aneh kan? Kalau tunjang di warung nasi Padang ya. Enak. Iya. Agak kolesterol dikit aja. Sat, kalau gitu, Sat, tadi Ustaz menyebutkan skill tuh semuanya fisik terlibat tuh, Sat. Ya, pertanian. Kan, sekarang gini, Adam alaihissalam pertanian, gitu kan? Tadi nenun apa tuh bisa bikin? bertani. Beliau beliau bisa merajut. Merajut, bener. Skillnya gitu ya. Nanti disebutkan umpamanya Nabi Nuh terkenal sekali sampai bisa membuat kapal itu. Iya benar. Beliau punya skill najar. Najar itu ahli kayu. Kayu sampai disusun jadi kapal. Bayangkan ya, ombak segede setinggi nggak tembus air. Itu nggak tembus air. Nggak pecah. Ombak setinggi itu nggak pecah. Betul. Itu keahlian. Sekarang perlu sekolah loh untuk bisa bikin kapal. Perkapalan gitu. Ada. Sekolah bisa. Ada. Ada sih kampus perkapalan ada. Ada, Cang. Nanya gitu kan. Iya. Nanti beneran bisa bikin kapal gitu, Cang. Ahli kayu bisa bikin kapal. Gitu. Makanya kayak tadi Hadid kan itu Nabi Daud tuh bikin besi. Jadi itu baju besi. Ya. Rasul kita SAW umpamanya beliau ahli dalam perdagangan. Kalau dagang untung. Ya kan? Kuliah bisnis nggak punya. Gimana sih? Jualan. Kuliah bisnis nih. Benar. Jurusan apa? Bisnis. Tapi nggak punya bisnis. Ngapain? Ya kan berawal dari berawal dari ilmu ilmu dulu. Kan ada yang mau kuliah bisnis juga. Ilmu dulu. Hebat ini kan. Iya kan. Bisnis nggak punya bisnis. Ilmu dulu, amal nggak tahu. Iya.
Gimana? Ya kan kalau gue nggak punya bisa, berarti nggak tahu. Enggak, Lid, ini fenomena tentang kejuruan kan yang tahu nih. Bener ya, Sat. Kalau di aslinya kan sekolah kita di Indonesia, saat kalau sudah masuk jenjang sekolah menengah atas, Oke. itu punya jurusan sekolah menengah kejuruan. Oke. Yang mau masuk otomotif masuk, yang mau masuk ke bidang apa namanya, Eksak yang akuntansi lain, oke. atau bidang Sosial, perdagangan, oke. itu ada saat di waktu itu semangatnya memang melahirkan skill langsung di lapangan. Aslinya memang mereka tuh bagi, kan judulnya gitu, Sat. Kalau pengen langsung kerja selepas SMA di tingkat atas, maka masuklah sekolah menengah kejuruan. Rata-rata mereka pikirannya adalah kerja, nanti setelah itu mereka sambil bekerja bisa kuliah. Oke. Gitu, aslinya begitu, Sat. Terus? Aslinya begitu. Ya belakangan ke sini-sini saya nggak ngerti, Sat, apa sebabnya di saat mereka masuk ke sini-sini para pengajarnya skill aslinya mereka nggak mumpuni gitu, akhirnya menurunkan murid-murid yang nggak mumpuni, atau terjadinya kan hari ini kan nggak aneh, Sat, kalau lulus di level SMA tuh tawaran berbagai macam bidang tuh menjadi menarik buat mereka gitu, akhirnya bisa jadi berbeda arah gitu, Sat. Prinsip melahirkan sekolah kejuruannya bisa jadi merosot atau berbagai macam hal, itu sih aneh juga biasa di tema kayak begitu. Tapi yang jelas itu belum banyak melahirkan skill-skill yang nyata, Zat. Kan harusnya kalau kejuruan tentang tema pertanian, Bisa bertani. oh iya, saat kita harusnya sudah punya banyak kader tani di negeri kita, dan mereka bisa memberikan orang-orang yang memotivasi tentang satu bidang, Zat. Itu hadir dari orang yang memiliki skill dan dia pede menyampaikan, harusnya kan begitu, Zat. Hari ini Nah, kalau meniru para nabi tadi kan ya betulan gitu. betulan. Baunya tadi kan contoh jago dagang kayak Rasul tuh. Dagang ya untung dagang. Bener. Bahkan menjadi pedagang terkenal saat itu, ya kan. Yang jago besi ya memang betul, ya kan. Ahli Betul, besi sampai betul. bisa besi itu sampai bisa dia buat bentuk jadi apapun. Kayu sampai bisa bikin kapal gitu ya. Ya kan, bertani sampai bisa memakmurkan bumi hijau ini. Benar, gitu. Zat. Jadi Ya PR saya pikir tinggi, kesalahan Zat. serius deh, Tenden. Bener, Zat. Karena apakah karena dia menjadi, kan kalau skill itu tadi Ustaz Budi adalah itu jelas untuk memenuhi kebutuhan, dia bukan sesuatu yang sifatnya ekstrakurikuler dong, Zat, harusnya. Karena dia bagian dari rangkaian kehidupan manusia. Gini, anggap sekolah kejuruan tadi SMA ya. Orang kuliah kan ada jurusannya kan? Ada juga. Ya kan? Ada juga. Ada jurusan di kuliah tuh. Kalau sudah menjurus kan mestinya ahli. Bisa lah bekerja di Namanya situ. juga jurus. Jurus ya. Ya kan kalau silat, ya kan jurus sudah ahli, Saat. Iya. Ya ada sisi ini, Saat. Saya Jurus. Kalau Metro Mini apa Kopaja? Iya, jurus iya. ya beberapa teman-teman yang belajar di bidang yang dia ambil waktu dunia kuliah, Saat. Kan ada titik tekan misalnya di ilmu dasarnya A, misalnya statistik gitu. Tidak sedikit juga, Saat. Ada juga akhirnya dia tidak bekerja tidak sesuai dengan skill jurusannya. Misalnya padahal dia bidang pertanian misalnya tadi. Padahal dia, Sia-sia dong sekolahnya. ya gimana ya? Di dalamnya belajar statistik, Saat. Akhirnya ada pekerjaan asuransi, ada pekerjaan bank. Ilmunya kepake. Ilmunya kepake, padahal di jurusannya pertanian, kan bisa jadi begitu akhirnya. Akhirnya ilmu pertaniannya, padahal dulu bayangan anak waktu belajar statistik, akuntansi itu sebenarnya untuk salah satu alat untuk tugas akhir, dan ilmu untuk mengukur tugas akhir itu ya ilmu statistika, ilmu akuntansinya. Justru ilmu yang tebal itu seringkali orang-orang yang di bidang skill pertanian misalnya salah satu contohnya, ya dia tidak sesuai di situ. Kadang-kala akhirnya larinya ke asuransi, larinya ke bank. Pantes ya, ada teman-teman saya itu yang bilang kalau saya pernah nanya kan, sebenarnya waktu antum kuliah itu dengan sampai ilmu hari ini itu dengan kerja hari ini umpamanya dan kuliah itu berapa persen yang kepake gitu. Ya kan, itu dia nyebut angka 10%. Dari 190%-nya sia-sia. Ya, sekarang kalau 10% mah buat saya gagal total gitu. Kalau menurut saya ya. Ya kan, 90 antum tuh 50% aja menurut saya masih gagal gitu. Kalau 50% teori ilmu kepake, ilmu enggak lain, karena saya sangat terhantui oleh kalimat ulama, innamal ilmu manfaat. Iya, bermanfaat ya. Ilmu itu bagaimana bermanfaat? Karena Nabi pernah berlindung pada Allah. A'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, amin. Saya berlindung ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat gitu. Ya. Sekarang bayangkan kalau kita kuliah gitu, sekolah atau apapun belajar, kemudian 90% ilmu nggak manfaat, gimana ya? Iya, Sat. Mosok kayak gini dilanjutkan itu loh. Ya startup yang ada hari ini, Sat. Yang atau perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang lah. Tidak jarang sekali, Sat, kalau ingin mencari pegawai atau karyawan itu yang diuji skillnya udah, Sat.
meski ijazah dilihat gitu sih, tapi otomatis skillnya. Dan tidak jarang juga ada di antara mereka kan yang curhat, saya mesti harus menguji skillnya dan mengajari ulang di saat dia bekerja di perusahaannya. Enggak, sistem pendidikan ini tadi, jangan kecurigaan, saya benar itu bahwa ini tidak kebetulan tapi ini by design, bahwa pendidikan kita ini pendidikan sampah gitu ya. Oh iya. Yang menurut saya memang kita dikasih sampah. Banyak aja. yang mubazir ya. Banyak mubazirnya gitu, jangan-jangan begitu. Yang dulu sekali saya suka bilang guru-guru mubazir lah dan segala macam. Betul. Jangan-jangan itu yang saya khawatir. Kalau iya maksudnya gini loh. Kita yang paham itu, masa iya sih kita mau menjerumuskan anak-anak kita? Benar. Dengan memaksakan diri hanya atas nama formalitas sekolah atau formalitas kuliah, tapi kemanfaatan nggak pernah kita pikirkan. Iya betul. Ya kan gampangnya begini, kalau seseorang belajar pertanian bisa bertani. Bertani harusnya begitu. Contoh gampang orang kursus lah ya, pokoknya ada kursus nyetir mobil. Langsung Hasilnya bisa bawa mobil. Nyetir mobil gitu. Nah, nyetir mobil, ujungnya bisa masak, nggak ada hubungannya gitu. Iya benar. Jadi ilmu nyetir mobil yang bayar kemarin itu nggak manfaat. Gitu. Maksudnya kalau Islam begitu ya, ini cara pandang Islam. Ya, setuju nggak setuju urusan Anda itu. Betul. Ini saya nyampaikan Islam nih. Maksud saya, kenapa muslimin tidak menyadari itu? Terus kita hanya tetap berjalan di atas normatif formalitas gitu ya, yang pokoknya habis ini ya sekolah ini, habis sekolah ini kemudian kuliah, habis kuliah ini masuk ke sini. Kenapa begitu? Akhirnya kita krisis skill. Ya kenapa? Akhirnya krisis skill. Krisis skill, dan skill itu akhirnya nanti kita teriak-teriak tuh, wah ini ternyata karena Anda nggak punya skill. Betul. Ya kan? Anda nggak punya skill. Iya. Kalau gitu Ustaz, dengan keadaan kita Indonesia, khusus Indonesia ya, dan secara umum malah dunia. Tadi Ustaz banyak beri contoh tentang skill-skill para nabi. Kalau diurutin tuh, kalau dari kisah Adam, berarti memang harus ada kepedulian sangat kuat tentang tema pertanian ini, skill pertanian ini. Iya kan, pertama itu berhubungan sangat erat dengan tema pangan. Tema pangan gitu. Okay. Dan itu kehidupan kita. Sekali lagi sudah disampaikan kan, yang tadi antum sebut tentang kamu tuh kalau nanti jangan sampai kamu dikeluarkan dari surga itu kamu sengsara. Fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Kamu akan syaqqa, itu sengsara gitu. Nah, ternyata betul kan, keluar kan. Tapi Adam keluar tuh bukan nihil skill loh. Ya. Betul kan? Benar. Skillnya tinggi loh. Tapi tetap Allah katakan sengsara gitu. Jadi kalau Anda yang punya skill di bumi ini, Anda sengsara dibandingkan surga, gimana nggak punya skill? Ya Allah. Itu namanya apa kalau nggak skill? Iya. Yang punya skill sengsara. Iya. Padahal udah dikasih skill deh. Itu. Ya. Ya gitulah keadaan hari ini. Terus gimana dong? Ya. Ngapain kita tuh, San? Ya, udah Sat. Hah? Udah gitu aja. Ya. Gitu doang. Itu Sat. Hah? Nggak ada skill gimana? Ya udah.